Hari ini saya mau minta penjelasan dari para penanggung jawab keuangan Pemprov Jabar. Ada sekretaris daerah, ya kan? Terus kemudian ada mantan kepala Badan Pengelola Keuangan. Ya, Bu Nanin, ini yang paling cantik dan selalu pengen posisinya, Sekda tuh pengen selalu deket dia. Tapi Bu Nanin punya suami yang tampan. Masih Pak Camat suaminya? Masih Pak Camat. Dan sama-sama lulusan IPDN. Ini kalau ini doktor, ya kan? Siap. Kalau saya STH, Pak. Udah kepala Bapeda, banyak lah. Kamu kepala Badan Pendapatan Daerah, ya kan? Ini kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang sekarang. Hitung SK-nya 26, ya kan? Yang pertama ini, saya mau tanggung jawab siapa? Mau Sekda, mau ini, mau Bu Nanin. Nah, saya nanya dulu. Kan ada perbedaan cara. Tradisi ya, tradisi. Kalau tradisi saya itu uang harus habis semenjak saya menjabat. Karena saya ketika jadi bupati dulu itu kas itu 3 miliar, 0, 20 juta, minus. Kadang-kadang minus, Pak. Ya artinya bayarnya nyebrang, gitu loh. Karena belanjanya banyak, pendapatannya tidak tercapai, gitu kan. Sebenarnya bukan pendapatan tidak tercapai. Target pendapatannya dibikin tinggi. Kalau target pendapatannya, kalau pendapatan realnya 1 triliun, saya bikin 1,4 triliun. Itu saya. Nah, kan begitu Ibu lihat gaya saya langsung merinding. Kelok diomongnya. Nah, gitu loh. Nah, sekarang kita kan harus nol. Walaupun Pak Sekda berargumentasi waktu itu di belakang saya ke kepala Bapeda, di belakang loh, kamu nggak berani depan saya. Harus ada dana cadangan. Untuk menangani kalau terjadi bencana alam. BTT. Cek urang, saya mah langsung kan. Gampang cek saya kan jaraknya itu kan dari 31 Desember ke 1 Januari. Kan cuma 1 hari. Artinya di 2 Januari uang sudah masuk. Nggak usah terlalu cemas. Gitu loh, Pak. Kan andai kata pun terjadi bencana pada tanggal 1 Januari, Bapak juga nggak bisa gerakin duit. Kan libur. Makanya nggak boleh pakai logika itu, Pak. Kan libur, Pak. Emang Bapak kalau uangnya disimpan, emang Bapak bisa narik duit? Gitu kan, itu logika. Ini kekinian, Pak. Bu, ini bukan manajemen jadul. Ibu bisa ngahuleng. Karena manajemen yang dipakai Ibu itu nggak berlaku sekarang, Bu. Ya kan? Kas harus habis duitnya. Harus habis. Nah, tetapi kan problemnya begini. Misalnya ada pemahaman masyarakat bahwa kok uang tuh disimpan di deposito atau di bank, tidak dipakai. Sebenarnya kan bisa jadi memang ada Pemda yang sengaja menyimpan uang, tetapi bisa jadi bahwa bukan disimpan, tapi memang uang yang tersedia kan beda. Bapak punya uang, di sini disimpan di laci, di sini ini disimpan pakai ATM, di sini deposito. Kan beda. Uang di giro itu dalam bahasa saya uang yang disimpan di bank tapi pakai ATM. Yang bisa diambil dalam setiap waktu. Kalau di deposito kan berjarak, tapi deposito pemerintah itu kan on call. Walaupun deposito, kalau perlu nggak ada uang ya ditarik waktu itu juga. Sebenarnya nggak ada problem, gitu loh. Nggak ada problem karena bank jangan sampai ada uang yang tersimpan di giro, uangnya tetap berputar, tapi dia bayar jasanya rendah pada kita yang untung bank sebenarnya. Nah, tetapi bahwa uang ini bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, tapi uang yang belum digunakan. Kalimat belum dengan tidak beda, kan? Ini belum digunakan. Kenapa belum digunakan? Karena total proyek yang dialokasikan misalnya 10 triliun itu, pertama tendernya pasti turun. Ada silva, turun 10% berarti ada silva 1 triliun. Silva 1 triliun itu tidak bisa digunakan. Itu harus menjadi uang yang untuk tahun depan. Ada aturannya nggak itu? Iya, Pak. Jadi aturannya apa? mengendaki silva, Pak. Aturannya apa? Uang itu tidak bisa digunakan pada tahun ini juga. Kalau di akhir tahun tidak bisa, tapi kalau di pertengahan bisa digeser jadi di perubahan, Pak. Oke, di perubahan bisa kan? Bisa. Kalau uang silpa di perubahan Nggak bisa. harus geser ke tahun depan. Artinya membuat kas kosong tuh nggak mungkin. Karena uang silpa. Bisa membuat kas kosong mungkin.
Bisa. Bikin perubahan lagi, Pak. Bukan, target pendapatannya ditinggiin sehingga jadi minus. Defisit. Uangnya kan dipakai defisit. Iya. Tapi uang yang dipakai adalah uang silpa. Iya kan? Tidak sengaja minus, tapi tidak terpakai kan harus dibayarkan. Itu makan cara. Nah, sekarang tuh, jadi dan kemudian kan belanja kita kan jelas yang sekarang. Iya. Belanja jelas kan? Iya. Belanja jelas. Nah, sekarang saya nanya, sekali lagi nih, ada nggak uang deposito atau uang yang tersimpan 4,1 triliun? Ya, sesuai dengan informasi kemarin dari Kementerian Dalam Negeri itu per 30 September. Enggak. Saya pernyai hari ini, Pak. Hari ini uang yang ada di RKUD itu Kan 2,4 gini nih, rapat triliun. yang waktu kita dianggap sebagai provinsi dengan pengelolaan keuangan terbaik Ya. tanggal berapa? Hari 20. kemarin, Pak. 20 hari Senin. Tanggal 20? Tanggal 20 Oktober. Oktober. Berarti kan data yang disajikan itu adalah kan online. Per 17 Oktober Hari datanya, Jumatnya, Pak. Pak. Nah, 17 datanya Hari Jumat. 17 Oktober. itu data yang disajikan Ya, adalah yang data disajikan per tanggal 17 17 Oktober. Ya, Nah, kan berarti per 17 Oktober itu ada uang 4,1 triliun dalam bentuk giro atau deposito. ya. Nah, berdasarkan data di kami di RKUD, Pak, rekening kas umum daerah Mm-mm. per tanggal 17 itu Mm-mm. ada 2,4, Pak, triliun. Triliun. Ya, kemudian kemarin itu ada penurunan Di giro? 2,3. Ya, sekarang naik lagi. Ya, di 2,4. Turun kemarin jadi Kemarin 2,3. 2,3. Sekarang udah Sekarang naik masuk Pak. lagi. 2,4. Karena pendapatannya Jadi 2,4. Sekarang kita ngomongin nih bukan yang sekarang, yang kemarin aja. Yang kemarin 2,4, Pak. 2,4 triliun. Yakin? Yakin, Pak. Pertanyaan, Bu Nanin. Pernah nggak kan kalau Pak Menteri bilang kan, iya Dedi kan gubernur kan hanya taunya Bank Jabar. Kan? Tidak tahu bank-bank lain. Datanya adalah dari Bank Sentral. Nah, kemudian pernah nggak Pemprov Jabar nyimpan uang di luar Bank Jabar? RKUD nggak pernah, Pak, harus di bank daerah. Selama Ibu menjabat 5 tahun yang lalu, Iya, Pak. pernah nggak? Belum pernah. Semuanya tersimpan di Bank Jabar, Iya. tidak disimpan di bank lain. Iya, Pak. Kalau rekening kas umum daerah itu di bank Jabar. Di Bank Jabar. Pernah nggak uangnya dikeluarin dulu dalam bentuk deposito, digeserin ke bank lain? Belum pernah. Sama sekali. Bener, Bu? Terus, Pak, yakin. Kan saya harus nanya, bener, Bu? Izin, Pak Gub. Ah, Yang kemarin per 17 Oktober itu adalah data realisasi baik pendapatan maupun belanja daerah. Kalau data yang tersimpan, kemungkinan itu data per 30 September. enggak, kalimatnya bukan begitu. Enggak, Bapak cara ngejawab salah. Yang kita tanyakan adalah yang 17. 17. Jadi kalau ya gini Pak, kalau dalam ilmu keuangan, dalam ilmu hukum, kalau yang ditanyanya tanggal 17, Bapak yang 17 aja yang Bapak Ya. ketahui. Ya, Jangan 24. menceritakan yang tanggal lain. Karena peristiwa yang dibicarakan adalah peristiwa 17 Oktober. Dan itu 2,4. Ya udah, nggak usah geser ke yang lain. Nanti geser ke yang lain tanggal yang Bapak maksud, nanti ditanya. Data yang disajikan itu data tanggal berapa? Ya. Tinggal nanti kan ditanya di. Nah, sekarang data yang didapat dalam paparan Menteri Keuangan itu data dari mana? Informasinya dari Bank Indonesia. Dari Nah, Bank Sentral. informasi Bank Ya, Indonesia. Dan kemungkinan itu data September. Awas, ada yang menarik. Netizen Indonesia. Kang Dedi nanyanya bukan ke Bank Indonesia, ke Bank Sentral yang buat liar. Kan saya ngomong, saya hari ini akan ke Bank Indonesia. Indonesia, ya. Langsung ada komen, Kang Dedi bukan Bank Indonesia, tapi Bank Sentral. Hepan Bank Indonesia, tapi Bank Sentral. Sakanya aing mah. Gitu loh. Kan? Ya. Jadi nggak ada ya? Nggak ada, yakin? Yakin, Pak? Benar. Benar. Bahwa pada tanggal 17 Oktober, Ya. kas pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 2,4 triliun. ada nggak uang yang tersimpan di deposito? Tidak ada. Ya. Clear. 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 Kas pemerintah, Ya, RKUD RKUD. namanya, Pak. RKUD, tidak Ya, ada. Tidak ada. Tidak ada. Bener nih Pak Dirut. Terus, Jangan terus. mentang-mentang kamu Terus, jadi terus. Dirut. Terus. Nggak boleh kamu nggak jujur sama saya. Serius nih saya. Terus, Ini saya. martabat Pak, kepercayaan Terus. publik. Terus. Dan jangan berdoa agar uangnya tersimpan di bank terus. Serius. Terus. Tidak ada. Udah dicari. Terus. Diangkat nggak di bawah karpet, ada nggak? Daya yang Di balik tempat tidur. Daya. Nah, di dalam bantal, di Nggak laci, ada. di kas nggak ada. Nggak ada. Serius nih. Serius.
Oh. Serius. Serius ya? Leres. Nggak ada 4,1 triliun Ya. tersimpan. Ya, Asli. ya. Leres RKUD. RKUD ya. RKUD. Kita ngomongnya yang tanggal 17 17. Oktober. Dan itu Tidak wajar Pak Gop. tidak ngomong ke tanggal sebelumnya Ya. karena kan paparannya dilaksanakan 17 Oktober Oktober. berarti per hari ini. Ya. Kan gitu loh. Ya. Per hari ini. Nah, kalau dari sisi proses perjalanan bisa saja bahwa kas itu pernah menyentuh 4 triliun. Ya. Saya harus jelasin. Ya kalau berbicara perjalanan 5 triliun kondisi bisa kas, aja kan? Ya, ini kan fluktuatif Pak. Uang misalnya Masuk. nih dari pendapatan daerah masuk misalnya tiba-tiba 100 miliar. Betul. Terus dana dari Transfer. pusat, dana bagi hasil tiba-tiba masuk. Ya Bisa kan? saja, Pak. Dari pendapatan-pendapat lain tiba-tiba masuk. Kemudian sehari itu banyak. Bisa Ketika sampai- sehari itu banyak, dalam besoknya harus bayaran. Betul. Berarti uangnya Keluar lagi. keluar lagi. Kan tidak mungkin pada tanggal itu kas kosong. Tidak mungkin. Tidak Pak. mungkin, Pak. Karena ada beban pembayaran. Dan pembayaran. Nah, sekarang serius nih. Serius. Sekda kalau saya ngebohong kamu saya berhentikan. Siap. Bener saya serius Iya. gini nggak main-main nih. Iya. Ini iya, integritas, Pak. Pak. Integritas, Pak. Itu nggak bisa. Itu walaupun Bapak sudah golongan berapa? 4E, Pak. 4E. Ya. 4E itu golongan paling tinggi. Paling tinggi. Ada nggak dia? Oh berarti paling rendah, Pak. Bapak salah. Di mana-mana yang paling tinggi mah 1A. Bapak tuh gimana sih? Yang paling tinggi mah 1A tuh. Angka tertinggi berapa? Iya, 1, Pak. Angka tertinggi 1 kan? Abjad tertinggi A kan? Sama. Nomor urut kalau nomor urut pertama berdasarkan huruf berarti A. Kalau A itu di atas apa di bawah? Di atas. Di atas 1 di atas apa di bawah? Di atas. Golongan yang tertinggi 1A. Gimana sih? Jadi turunkan ke 1A. Bahkan ATM. Mana sih ya? Kepala BKD datang, Chan. Menuju di jalan sampai balik keluar. Nah, pokoknya kamu ke kepala BKD bilang, ini saya serius nih, nggak main-main. Kalau ini nanti di Bank Sentral ternyata, di Bank Indonesia ternyata ada sertifikat deposito 4,1 triliun dan kemudian apa yang disajikan oleh seluruh pejabat kepala BKAD, ya kan asisten 3, sekda itu bohong, besok bikin pertek pemberhentian ketiga-tiganya. Itu. Awas ya kan. Wah, ini memang disaksikan ini. Saya posting, bisa berhentikan. Gitu. Ini serius. Nah, sekarang kondisi kas kita hari ini berapa? Kondisi per hari ini 2 triliun 401 miliar 282 juta 566.836 rupiah. Yang harus dibayar sampai tanggal 2 November, tanggal 30 Oktober. 30 Oktober Artinya kontrak yang Ya. sudah selesai, pekerjaan yang sudah selesai berapa? Rencana pembayaran sampai 30 Oktober kan pasti punya rencana ya, kerja, Pak. 1,47 triliun, Pak. 1,4 7 triliun. yang harus dibayar. 1,047 triliun. Oke, 0,4. Berarti kurang lebih nanti tetap masih ada sekitar 1,3. 1,3 pasti ada pendapatan masuk, Ya, Pak. nanti pendapatan masuk. Ah, ah. Mungkin balance, Pak, masih. Balance 1,5 lagi atau 2 triliun lagi. Ya. Nah, 2 triliun lagi masih ada lagi uang nih, 2 triliun lagi. Nah, kemudian kalau sampai bulan Desember, berapa total kewajiban pemerintah yang harus dibayar ke pihak ketiga? Dan belanja rutin lainnya. Barang dan jasa, belanja modal. Di luar ERMAK, Pak, itu 8 Remak teh apa jelasin? Nggak ngerti ini. mandatori. Mandatori teh Belanja apa? Mandatori belanja yang sudah diarahkan penggunanya Oleh ya oleh pusat, Pak. apa itu yang disebut Satu. belanja mandatori, belanja rimak, belanja yang harus sudah diarahkan Ya. oleh pemerintah pusat? Belanja yang sudah diarahkan tuh yang pertama di belanja pendidikan, yang kedua ada di DAU untuk spesifik grant, rata-rata ini pembayaran gaji P3K. Terus Belanja pendidikan tuh belanja proyek. enggak, Pak, belanja pegawai kalau di OSG. Tapi itu ERMAK, Pak.
Hah? sifatnya. Oke, satu yang harus dibayarkan itu adalah belanja untuk kegiatan pendidikan. Pendidikan. Di antaranya, Di antaranya ada DAK, Pak. ya makanya, berarti kan ada kegiatan pembangunan, Pembangunan, ya. yang dibiayai oleh pemerintah pusat, Pusat, tapi betul. lelangnya dilakukan di kita. Kita. Uangnya masuk ke kas di kita, misalnya rehab sekolah. Betul. Oke, terus Ya. Terus untuk gaji gaji. Ya. Oke, kan itu sudah tidak bisa dihindari. tidak bisa dihindari. Terus sertifikasi. sertifikasi, Terus, kewajiban. ya, TPG, TPG apa? tunjangan guru, Pak. Tunjangan guru. Terus bos Tunjangan guru. dan Tunjangan guru beda lagi dengan sertifikasi. beda, Pak. Beda. Oke, tunjangan bersumber dari anggaran siapa? Dari pusat, Pak. Anggaran pusat. TPG, ya. Selain guru, selain mendapat sertifikasi dari pusat dikasih tunjangan. TPG, ya. Oke, terus Terus bos, Pak. bos dari pusat harus dibayarkan. Ya. Andai kata pun uangnya nyisa berarti kembali ke kas pusat. Betul. Oke, itu berapa? Itu 2 triliun, Pak. Sampai Desember. Sampai Desember. Nah, kalau yang kegiatan belanja rutin pemerintah Provinsi Jawa Barat di luar mandatori berapa? 8 triliun. Enggak, belanja rutin. Belanja bulanan, bayar listrik. Yang rutin sampai rata-rata pengeluaran itu 150 miliar, Pak, per Ah, bulan. Berarti kali 3 450 miliar. 450 miliar. Yang rutin ya. Ya, yang rutin. Ya. Listriknya payahan lu Ya, sudah, Pak. Cai, udah Ya, kurangin. Nah, terus kemudian itu 450 miliar. 450 Oke, miliar. berarti sudah berapa tadi? Tadi berapa triliun? 2. 2. Jadi 2,45 Ya. triliun. Nah, kemudian berarti tinggal bayar perjalanan dinas segala macam. Ya. Berjas. Barang dan jasa berapa? Kalau dipakai, Pakai, Pak. berapa? Itu kurang lebih 1,5 triliun, Pak. Apa aja itu? Ya macam-macam, Pak. Berjas itu bisa kebersihan, Pak. Ada outsourcing juga. Oh, pokoknya gini, Ya. di luar tenaga yang harus dibayar rutin. Apa aja isinya? Ya, itu Artinya untuk- tukang sasapu kan harus dibayar. ya, di luar rutin ya kayak untuk perjalanan dinas, Ah. terus untuk Beli tisu, belanja-belanja yang sifatnya beli air mineral, mineral, ya. beli snack, Ya, ngelap kursi, betul. gitu kan? Uyah. Nah, gitu kan? Perjalanan dinas. Terus berapa itu? Kalau di luar outsourcing 539-an, Pak. 539. Gitu. Ya. Bisa dikurangin nggak itu? Bisa, Pak. Sekarang kita lagi proses itu. Misalnya disisa ke 250 weh. Bisa, Pak. Gitu kan? Bisa. Oke, bisa. Terus apa lagi? Kan kita mau Pemda puasa. Ya. Nah, udah puasa aja. Puasa Daud. Ayo puasa cuma buka. Terus Yang paling besar modal, Pak, sisanya, Pak. Nah, modal berapa? Sisanya 3,3 triliun lagi, itu Pak. wajib dibayar Wajib karena itu kontrak. Betul, ya. Nah, di belanja modal itu sudah di dalamnya sisa tender. Yes, di dalam Ada ini. perubahan. Sudah kontrak. Ya. Jadi kontrak berdasarkan nilai uang yang harus dibayar. Ya. Ya kan? Ya. Berapa? 3,372. Nah, 3,3. 3 triliun 172 miliar. Jadi totalnya 2,5 5,8 5,9-an, Pak. 5,9 triliun Ya. sampai Desember. Nah, ya. potensi uang yang masuk berarti 6 triliun lah ya. Mas 9 ya, 6 triliun. Terus Bantuan keuangan belum, Pak. Nah, Karena harus dibayarkan yang desa. bantuan keuangan desa. Ya. Ya udah tinggal berapa? Sisa 1,8 Triliun. Ya. Bantuan keuangan desa belum dibayarkan. bantuan ke pemerintah kabupaten kota dan desa, Pak. Nah, berapa? Itu 1,8. Oke. Jadi 5,8 tambah 1,8. Berapa? 7,6 ya. 7,6 Ya. triliun. Oke. Uang yang harus dibayarkan 7,6 triliun. Nah, kemudian sekarang uang yang akan masuk. Yang pertama dari transfer, Pak. Aha. Sisa 2,6. Oke, terus Terus dari 2,6 tambah Triliun. 2,4 sekarang. Berarti 5 triliun. 5 Terus triliun. Dari PAD kemungkinan besar, Pak. yang tercapai. Yang tercapai ya, itu di angka PAD PAD aja, bukan pendapatan daerah. Ya udah PAD. PAD. Yang sisa PAD Bisa PAD. yang belum disetorkan, Kalau di sini 5,6. Ya, 5,6. yang belum disetorkan ke kas daerah, itu tercapai. Potensi, Pak. Potensi. Yang tercapai. potensi. Ya, potensinya tercapai tidak? Potensi tercapai. Ya oke, 5,6 tambah tadi 2,4.
2,4. Ya kan? 5,6, 2,4, 8 triliun. 8,2. 5,6 tambah 2,4, 8 triliun. 8 triliun terus? Itu udah Pak, kan itu aja, pendapatan dasar sampai ada aja. 8 triliun dana transfer pusat. Tadi udah 2,6 Pak. 8 triliun tambah 2,6, berarti 10,6 triliun. Ya. 10,6 triliun. Nilai total yang harus dibayarkan? Kalau total ya 7,6. 7,6, tapi kan tadi kita pilih Pak, kita belanja pegawai aja kan bisa 2 triliun masih bayar. Ya, artinya total yang harus dibayarkan. Kan kita, 10,8. Hah? Kalau total semua 10,8. 10,8 yang harus dibayarkan, Iya. ya kan? Uang pendapatan kita tadi 10,2. 10,22. Cocok. Udah. Cocok. Itu. Bagus, kayaknya bisa diirit-irit. Ya. Nanti real lagi. Siapa? Belanja lagi. Kamu sanggup nggak belanjanya? Sudah akhir tahun. Berapa nilai pekerjaan yang akan segera ditenderkan lagi? Minggu ini 83 miliar. Hari ini. Enggak kalau dengan tambahan-tambahan. Tambahan yang akan Pak. Ya harus. Perubahan sampai 150. Ya, sekarang yang belum ditenderkan, 83. terus yang enggak dengan yang kemarin dibicarakan. Oh, 250 M Pak. Jadi 300. 300, 250 total. semuanya 250. Bisa ditenderkan. Bisa. Segera. Segera. Bisa. Jangan di Bapak Saya cuma 40 miliar yang belum ditenderkan. yang untuk perubahan yang belum ditandakan. Kapan akan ditenderkan? Sudah ya. Sudah. Sudah. Jalan. Jangan, Pak. Serap. PJU 73 Pak sudah ditenderkan sebagian, sisanya minggu depan selesai. Tender. selesai. Iya. Mau tambahin nggak? Cukup Pak. udah. Duit banyak nih. 2026 Pak. 2026. Kenapa? Bapak pusing, orang butuh caang listrik. Jangan kepala Bapak aja yang caang. Jalan harus caang. Siapa? Siap. Nah. Siapa? Mau tambahin nggak? Waktu udah pasti saya ini. Ngelas mah gancang, Pak. Pondasi Pak. Oh, pondasi sabulan kayak beres pondasi, Bapak. Iya Pak. Tambah. Iya Pak. Siapa? Tambah ya? Iya iya. Tambah lagi. Iya. Oh, tambah lagi biar lampunya caang. Disdik, kayak sini. Oh, kamu yang belum ditenderkan berapa? Sudah ditenderkan semuanya Pak. Di perubahan masih ada. Perubahan udah. Semua? Kerjasama ya. Berapa? Itu 150. Miliar. Tambahan. Dus. Mau ditambah lagi nggak? Enggak Pak, waktunya nggak cukup. Nggak cukup. Yang paling gampang itu adalah hot mic jalan. Iya. Jalan itu kan sebulan juga selesai kan? Rut, ngot. Nah, kalau masih ada sisa, jalan hot mic lagi. Perbanyak. Set. Gitu kan? Dan bantu-bantu rumah rakyat miskin, Pak. Ya kan? Kan itu mah tidak terhalang waktu. Andai kata pun transfernya kita lakukan pertengahan Desember, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Yang penting kan uangnya sudah diterima oleh yang bersangkutan ketika nanti diperiksa rumahnya sudah terbangun. Itu, jangan ada rumah roboh terus. Rumah roboh itu adalah bagian dari ketidakmampuan kita melihat kemiskinan masyarakat. Ya. Kalau hati yang roboh, boleh, Pak. Karena tidak terlihat. Ya, Pak? Tidak terlihat. Gitu. Gitu, Bapak. Anggaran yang disampaikan ini selaras dengan Bapak Peda? Selaras Pak Bu, sesuai dengan skema yang disampaikan dari awal. Dalam hitungan Bapak tadi, antara nilai uang yang masuk dengan nilai uang yang akan dibelanjakan, sisa uang yang akan dibelanjakan. Ya, dari data yang sudah kita peroleh selama dari Januari sampai dengan Oktober hari ini tanggal 20, itu pendapatan yang masuk di sekitar 17,7 triliun atau rata-rata per bulan di 1,7 triliun Pak penerimaan. Baik dari PAD, baik dari dana transfer maupun dari pendapatan lain. Sementara di sisi lain dari belanja itu dari bulan Januari sampai dengan hari ini 20 Oktober itu sekitar 16,9 triliun Pak. Atau rata-rata sekitar 1,6 triliun. Nah, dengan demikian di saldo RKUD tadi yang disampaikan itu dari Januari sampai dengan Oktober ini itu rata-rata ada di 3,06 triliun Pak. Kalau tadi Bapak sampaikan bisa memungkinkan 4,5 di atas 4 triliun ada di bulan April Pak, 30 April 2025 itu di 4,4 triliun. Paling terkecil anggaran kas kita itu RKUD-nya di bulan Januari Pak di
di 1,95 triliun. Nah, itu kan di Januari itu tanggal berapa? Tanggal 31 Januari, Pak. Tanggal 31 Januari. Kan uang masuk awal Januari kan belum pada bayar pajak. Itu ya. Nggak ada masalah. Ya, nah yang kita maksud itu adalah bahwa kan gini loh, Menteri Keuangan itu mencurigai. Kan ini intinya itu kan, Pak. Betul. Menteri Keuangan itu mencurigai bahwa daerah-daerah tidak membelanjakan uangnya untuk pembangunan, Ya. tapi uangnya disimpan di bank, Ya. ya kan? Ya. Nah, salah satu bentuk simpanannya dalam deposito untuk mendapatkan bunga. Bisa jadi kalau asumsi publik, bunganya juga dinikmati oleh pejabatnya. Asumsi publik. Ya. Kan asumsi, Pak. Ya. Dinikmati oleh pejabatnya. Atau cincai-cincai kepala BJB-nya, kepala bank daerahnya dengan gubernurnya. Cincai-cincai, Pak. Ya. Nih, saya titipin di kamu nih uang nih. 5 triliun atau 4,1 triliun, ya kan? Kamu store dong ke saya. Gitu, Pak. Kan dimungkinkan, Pak. Kalimatnya juga dimungkinkan, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Saya ngomong kan dimungkinkan, Pak. Bisa saja. Tuh, Bapak. Kayak gitu loh. Nah sehingga menteri ini kan, dan kemudian daerah ini kan minta TKD-nya dikembalikan. Ya. Kan gitu loh. Ya. Tunjangan dana transfer daerahnya kan dikembalikan. Nah, kata menteri, ngapain minta dana transfer daerah dikembalikan? Bukan ditambah loh, Pak. Dikembalikan. Ya kan, karena dulunya 11 triliun, kemudian sekarang rencana 2026 menjadi 8,4 triliun. Jadi bahasanya bukan ditambah, Pak. Minta dikembalikan ke angka yang awal. Kenapa minta dikembalikan ke angka yang awal? Karena itu hak daerah yang diatur oleh undang-undang yang disebut dengan dana bagi hasil pajak pusat. Itu ini yang menjadi fokus. Nah, ini harus segera kita hari ini, saya punya kebiasaan memimpin tanpa silpa yang tinggi, bahkan suka minus. Lebih baik jadi tukang belanja untuk pembangunan daripada tukang menabung untuk dapat bunga. Gitu loh, Pak. Itu kan beda. Bu Nani pasti pusing lihat saya. Karena punya tradisi Pemprov Jabar dulu, silpanya dulu berapa, Bu? Pemprov Jabar dulu ketika Ibu menjadi kepala silpa. Zaman dulu, bukan saya mimpin, sebelum saya mimpin. Sebetulnya Pak, kalau silpa yang bisa digunakan kembali itu sekitar 200 miliaran. Ya. Kalau silpa totalnya sampai 1,7, tapi kan ada earmark itu, Pak. Ya. Nah, sekarang tidak boleh ada earmark lagi. Tidak boleh ada earmark. Kan earmarknya nanti masuk Januari. Maksudnya Pak, silpa earmark itu seperti misalnya dana bagi hasil, Pak, ke kabupaten kota kan kita cut off-nya 15 Desember. Itu kan tidak dibayarkan setelah 15. Itu menjadi earmark yang harus dibayarkan. Ya, kita bayarkan sebelum tanggal 15. Bukan, Pak, kita cut off-nya sebelum tanggal 15 kan, Pak, disalurkan. Nah, ini kan dana bagi hasil ke kabupaten kota harus diberikan sekarang. Jadi per 30 Desember. Sekarang, bulan sekarang. Kalau dibagikannya bulan Desember, ngapain juga? Setiap bulan diberikan, Pak. Belum. Setiap bulan dibagikan, tiap tanggal sebelum tanggal 10 sudah dibagikan. Jawa Barat termasuk yang taat bahwa pemberian pajak atau bagi hasil pajak ke kabupaten kota itu diberikan bulan berikutnya sebelum tanggal 10, Pak. Nah, mungkin yang dimaksud dengan jadi silpa itu pada saat penerimaan selama bulan Desember, Pak Bu, itu kan akan dilakukan di bulan Januari, tapi itu bisa di-cut off tanggal 15 Desember, Pak Bu. Itu bisa diberikan, tapi tanggal 15 sampai 31 Desember mungkin itu yang kemudian menjadi silpa, Pak Bu. Tapi insya Allah itu akan dibayarkan di Januari atau di tahun depan. Tapi betul juga Pak Gub tadi, apa yang kemudian menjadi belanja yang selama ini di earmark yang tadi Pak ditandai penggunaannya itu bisa dilaksanakan di tahun berjalan. Pertama seperti DBH-CHT, Pak Bu. Kita ada banyak silpa di DBH-CHT itu, dana bagi hasil cukai tembakau, itu kurang lebih sekitar 300 sampai 600 miliaran tiap tahun. Itu bisa dieksekusi. Eksekusi aja. Pertama, Pak Bu. Yang kedua adalah BLUD rumah sakit, Pak. Jadi selama ini BLUD rumah sakit juga ada silpa yang memang kemudian selalu tiap tahun itu kisarannya sama, Pak, kurang lebih sekitar. Jadi gini, logikanya kan seolah-olah ada duit yang tidak terpakai. Betul.
yang ini 300, nyebrang lagi Januari 300. Nanti tahun depan 2026 nyebrang lagi 300. Tidak boleh ada duit nyebrang. Siap, Kecuali untuk kebutuhan membayar pegawai. Siap. Tapi kan bayar pegawai nanti tahun depan. Kan nggak bisa punya juga alasan untuk bayar pegawai kan nyebrang, Pak. Kan nanti tahun depan kan masuk lagi uang. Kecuali dua hal mungkin Pak. Yang tadi pertama adalah yang cut off penerimaan pajak itu per tanggal 15 Desember sampai 31 Desember. Yang kedua yang sisa lelang Pak Bu. Ya sisa lelang yang diatur oleh Kemendagri itu. Yang sisa lelang di perubahan harus nyebrang. Iya, nyebrang. Ya kan? Tapi kan bikin minus aja sehingga sisa lelangnya nggak ada, langsung kebayarkan. Ya. Nggak ada duit nyebrang. Ya, kecuali kalau kita bikin perubahan lagi Pak Bu. Perubahan di atas perubahan. Bisa. Pergeseran. Nah, pergeseran aja. Kalau pergeseran nggak bisa ganti dana sisa Pak. Tapi kalau perubahan bisa. Dan Tapi kan nggak mungkin Pak bulan Desember bikin perubahan. Perubahan itu kan perda. Perda. Bisa. Iya. Dengan DPRD. Tapi di dalam aturan tidak ada batasan bahwa perubahan itu hanya boleh 1 kali. Ya boleh, kalau memang sekarang masih ada duit yang terserap, ajuin lagi perubahan. Siap. Kalau ada. Makanya strateginya bukan itu. Strateginya adalah gitu kan Bang, belanjanya ditaikin. Pak Sep siap? Siap. Itunya minusnya diturun, jadi ada minus agar ini terserap. Itu ilmunya. Jadi kalau pakai jalan ini, pakai aja jalan yang ini dong. Siap. Gitu. Kan saya mah sekolahnya sekolah tambah hentu. Sehat. Gitu Mas Sep ya. Jadi kalau kamu nanti target pendapatannya tidak tercapai, dimarahin DPR, kamu jangan sedih. Itu bagian dari strategi agar dana terserap. Gitu loh Pak. Daripada pakai nomenklatur baru, istilah-istilah hukum baru, ya sudah aja. Belanja itu. Itu Pak. Kan ada yang tidak tercapai kan? Nah, yang tidak tercapai itu tetap belanjanya diasupkan. Jangan di hold. Jangan di hot. Tidak ada hot-hotan kayak Pak Sekda. Hot, nggak ada. Kecuali yang di hot itu yang tadi barang dan jasa. Ya belanja kertas boleh di hot dong kalau tidak penting-penting amat. Ya. Gitu Pak. Perjalanan dinas kalau tidak penting-penting amat boleh di hot. Ya. Gitu. Betul Pak Sekda? Betul. Mengerti cara berpikir saya? Siap. Bapak jangan pakai ilmu birokrasi yang Bapak pelajari zaman dulu. Pakai ilmu birokrasi yang hari ini berjalan. Progresif. Dan agresif. Ya. Gitu. Supaya sip. Nah, iya. Gitu. Ya, udah ya. Nggak ada ya, awas ya, sumpah ya. Nggak ada. Awas, bohong urusannya panjang. Nggak ada, sejak akhir September sudah tidak ada. Dah ya, Pak Sekda ya. Siap. Oke? Oke. Begitu nanti ditemukan di Bank Sentral atau Bank Indonesia ternyata tanggal 17 Oktober ada 4,1 triliun Bapak sembunyikan, Bapak besok berhenti atau Ya. enggak saya berhentikan. Siap. RKUD kita clear. Ulah kan nyebut clear, kecek heula. Jadi gini Pak, jadi kita sudah barusan melakukan klarifikasi secara paripurna dari mulai bank, Sekda, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah hari ini mengenai per 17 Oktober ada nggak deposito 4,1 triliun atau uang yang tersimpan, ya kan, di bank sebesar 4,1 triliun dalam bentuk deposito gitu loh. Dan beliau meyakinkan tidak ada, dan nanti saya mau ke Bank Sentral Pak. Bank Sentral itu adalah Bank Indonesia. Saya cuma nyari-nyari Bank Sentral, nggak ada pelangnya tuh. Nah kemudian kalau ternyata ini pejabat nih, ini pejabat dan mantan pejabat bohong, Bapak siapin surat keputusan pemberhentian. Siap. Ini serius Pak, nggak main-main. Walaupun satu alma mater, Bapak harus tegas. Siap Pak? Siap. Bapak tidak takut sama Sekda? Bapak takut nggak sama Sekda? Lebih takut sama Pak Gubernur. Wah, bagus. Udah oke.